Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah hari ini? Alhamdulillah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentu dalam keadaan semangat. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu kita membaca doa. Sta'id du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Tentang arah mata angin ya. Apa itu arah mata angin? Masih ingat? Ya, arah mata angin adalah panduan yang digunakan manusia untuk menentukan arah suatu tempat ya. Jadi kalau kita ingin tahu di mana tempat suatu tempat, apalagi tempat tersebut kita belum tahu ya daerahnya, maka arah mata angin ini akan membantu kita ya untuk melihat, untuk membantu ya mencari tempat tersebut. Baik ya, dan tentunya bagi seorang muslim banyak sekali manfaat ya dalam mempelajari arah mata angin ya. Kemarin sudah dibahas. Yang pertama, mengetahui arah kiblat dalam sholat. Kedua, mengetahui keberadaan suatu tempat di muka bumi ini. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk ke arah mana kita harus pergi untuk mencapai suatu tempat. Dan keempat, tentunya membaca peta. Oleh karena itu, maka manfaat tersebut dari arah mata angin ini digunakan dalam peta. Nah, maka agar kita lebih memahami penggunaan arah mata angin pada peta, maka kita harus belajar tentang peta ya. Masih ingat atau mungkin pernah mendengar kata-kata peta? Wah, pasti insya Allah antum semua sudah paham ya, karena di kelas sebelumnya kita pernah membahas tentang peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar ya, seperti kertas gitu ya, dalam ukuran yang lebih kecil. Maka kalau kita lihat misalnya ya, bumi itu yang bulat tuh ya, kalau antum tahu globe seperti globe ya, ini kalau dibuat gambar di bidang datar, maka jadilah yang disebut dengan peta ya. Nah, maka pada peta antum harus paham bahwa arah utara itu selalu berada di atas atau arah selatan selalu berada di bawah. Maka utara dan selatan ini menunjukkan bagian daripada kutub bumi, yaitu bagian kutub utara ya yang atasnya, dan kutub selatan yang bagian bawahnya. Sedangkan barat dan timur menunjukkan arah putaran bumi. Nah, berikutnya kita akan membahas apa manfaat daripada mempelajari peta. Nah, bagi seorang muslim tentu kita perlu belajar membaca peta. Kenapa? Karena peta sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dengan membaca peta suatu daerah, kita dapat mengetahui keadaan permukaan bumi di suatu daerah ya, di suatu tempat ya yang kita kunjungi atau melihat daerah tersebut ya. Mungkin antum pernah suatu hari datang ke Pangandaran misalnya. Wah, pasti kan kalau Pangandaran itu identiknya dengan pantai, dengan lautan ya kan. Kemudian misalnya antum satu hari pernah main ke Lembang. Nah, kebalikannya, Lembang misalnya identik dengan pegunungan ya. Nah, atau dataran tinggi. Nah, maka
kita bisa melihat dengan petanya di arah mana peta Lembang berada, di belah mana Pangandaran berada. Nah, maka itu manfaatnya ya. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang arah mata angin ya, dan cara membaca peta agar kita dapat membaca peta dengan benar, sehingga informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang benar. Nah, maka agar kita mahir dalam membaca peta, maka kita harus terampil menggunakan arah mata angin pada peta terlebih dahulu. Ya, namun sebelumnya tadi sudah disimak ya tentang komponen-komponen peta ya, seperti itu. Baik ya, jika kita melihat peta Indonesia, silakan antum melihat peta Indonesia ya. Maka kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia itu terdiri dari banyak kepulauan. Oh kan, kalau kita tahu peta, kita tahu oh ternyata Indonesia itu banyak pulau-pulau ya. Yang konon katanya itu ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu Indonesia disebut juga negara kepulauan ya, atau archipelago. Nah, dengan melihat peta Indonesia tersebut, nah maka kita dapat mengetahui letak suatu pulau atau perairan. Sebagai contoh, coba perhatikan Pulau Jawa ya, mana Pulau Jawa ya. Nah, Pulau Jawa ini terletak atau berada di bagian selatan, berarti bagian bawahnya Indonesia ya, bagian selatan kepulauan Indonesia. Oke. Nah, kemudian Pulau Sumatera. Coba lihat, perhatikan mana Pulau Sumatera. Nah, ketemu? Ya, maka kalau kita lihat, maka Pulau Sumatera itu terletak di bagian paling barat kepulauan Indonesia. Perhatikan ya arah mata anginnya ya. Nah, kemudian Pulau Irian ya, atau Papua. Ini diletak sebelah mana? Ya, terletak di bagian paling timur kepulauan Indonesia. Nah, kemudian Samudra Pasifik. Wah, coba lihat. Mana Samudra Pasifik? Kalau samudra itu pasti lautan yang luas ya, perairan yang luas, itu namanya samudra. Nah, Samudra Pasifik ini terletak di bagian utara, di bagian dari Pulau Irian ya. Nah, kemudian Pulau Kalimantan. Coba sebelah mana? Ini pulau-pulau besar loh ya. Nah, Pulau Kalimantan ini ya terletak di bagian timur ya dari Pulau Sumatera ya. Jadi acuannya kalau dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan itu ada di bagian timur. Alhamdulillah ya. Sekarang kita telah bisa membaca peta wilayah Indonesia. Jangan lupa ya, terus latihan ya. Antum ingat-ingat lagi materi yang sudah disampaikan sama Ustadz sebelumnya gitu ya, dan latihan terus ya. Nah, alhamdulillah sekali lagi sekarang antum lebih bisa membaca peta wilayah Indonesia ya. Insyaallah Allah yang maha kuasa, Allah yang telah menciptakan bumi yang luas ya untuk tempat tinggal manusia. Maka dengan belajar arah mata angin ya dan peta, maka kita semua bisa mengetahui letak suatu daerah di bumi ini ya. Nah, kemudian dengan belajar geografi, maka pengetahuan antum tentang bumi yang Allah ciptakan akan semakin bertambah. Karenanya kita harus bersyukur dapat mempelajari geografi di Khairumah ini ya. Antum harus semakin semangat dan rajin belajar, karena antum calon pemimpin yang harus tahu wilayah ya, tempat suatu tempat yang ada di muka bumi ini ya. Dan rajin belajar itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menyukai orang-orang yang mempelajari ciptaannya ya. Baik, kita berdoa ya. Insyaallah nanti ada soal yang harus antum kerjakan ya. Silakan dikerjakan ya, dan langsung difotokan hasilnya ya. Sa'id duaan Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.